Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Syukurillah wabarakatuh. wa musalliyan ala Rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah atas karunia dan rahmat serta hidayahnya yang telah kita terima. Lalu dengan itu kita menjadi senang, damai, nyaman, menikmati hidup di dunia ini untuk meraih kehidupan kekal abadi di akhirat nanti. Tentu rasa syukur yang kita lakukan setiap hari, semoga Allah tambahkan nikmat berikutnya yang lebih baik dan lebih berkah lagi. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita, uswah akhir zaman, untuk umat akhir zaman. Beliau lengkap. Beliau adalah Al-Quran hidup. Khuluquhu Al-Quran. Semua amaliyah yang dilakukannya dan yang tidak dilakukannya semua adalah contoh. Maka tentu saja tidak ada satupun yang bisa kita katakan cacat, semua sempurna. Bagaimana kita mau enggak sempurna sebagaimana Rasulullah. Maka itu kita pun juga mendoakan. Mudah-mudahan salawat salam sampai kepadanya dari kita semuanya yang kumpul pagi ini. Sehingga dengan salawat itu Allah perkenankan Rasulullah meraih tangan kita untuk diangkat dan digandeng menuju ridhonya surga Jannatun Na'im. Insyaallah. Bapak pimpinan, Asatidz Kiram, Ustadz Kiai Haji Sukardi yang selalu mendampingi, mengawasi, memonitor, dan seluruh anggota-anggotanya yang sinergitasnya kuat, semangatnya luar biasa, ya menjadi kompornya pasukan dari Ashifa ini untuk terus menyala setiap pagi, sehingga nyala itu akan membuat menjadi matang pikiran kita, hati kita, menjadi dewasa dalam setiap perhelatan keputusan di dunia ini. Jadi setiap hari dimatangi dengan ilmu dan ilmu, dengan ilmu dan ilmu. Karena itu betapa banyak yang sudah kita dapat informasi tentang ilmu agama. Lalu Allah menjadikan kita semuanya, keluarga kita semuanya ada di tataran derajat yang lebih tinggi daripada hanya iman saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu tidak ada salahnya saya kutipkan sedikit bahwa Al-Quran yang kita baca itu sebagaimana sering saya sampaikan, memberikan informasi dan inspirasi di pikiran kita, di hati kita, di rohani kita. Jasad kita mengikuti rohani yang telah dewasa, menjadi jasad yang lebih baik dan lebih sehat, berdampingan dengan rohani yang sehat, dan rohani yang sehat itu dibekali awalnya adalah adanya iman. Dan iman yang kuat itu dibekali adanya ilmu, dan ilmu yang baik itu akan menghantarkan amal yang diterima. Penting sekali. Modal iman dan ilmu untuk diterimanya amal. Karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, tidaklah kita ini merasa dapat ilmu yang banyak. Sesungguhnya setelah itu, kalau kita celupkan tangan kita itu yang tersisa di tangan itu jika diangkat. Itulah sekedar ilmu yang kita punya. Sedangkan lautan adalah Allah pemiliknya. Ilmu yang tak terhingga. Kal bahri la sahilalah. Seperti lautan yang tak bertepi. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
tentu saja hati ini tidak cepat merasa puas dengan ngaji hanya di sini saja. Ngajilah di tempat lain, carilah ustadz yang lain. Ngajilah lagi di sana untuk menimba informasi, bukan mengadu antar ustadz satu dan yang lain. Bukan untuk menguji ustadz satu yang lain. Pahamilah bagaimana yang sering saya sampaikan. Apa yang tak terbaca dan bacalah apa yang tak tertulis. Panjenengan insya Allah paham kalimat ini. Nah ini kalau panjenengan kok gak paham kalimat ini, maka saya kedusan. Yang tidak dipahami ya itu tidak boleh. Saya ulangi lagi. Tulislah apa yang tak terbaca. Bacalah apa yang tak tertulis. Wah, kalimat ini singkat. Tetapi pemahamannya itu butuh kehadiran hati, kehadiran pengalaman ilmu untuk menelaah kalimat tersebut. Bapak Ibu, bacalah apa yang tak tertulis. Kita itu membaca tidak selalu ada huruf-huruf, ada kalimat-kalimat, ada ayat-ayat Al-Quran, tidak selalu. Contoh sedikit, kalau umpamanya ada anak seragam merah putih, anak itu nggak ada tulisannya, badannya nggak ada. Tapi bisa kita baca. Yang pertama, anak itu mau sekolah. Yang kedua, anak itu sekolah SD. Dan yang ketiga, kita bisa membaca. Oh, dia sedang dalam proses belajar dan seterusnya. Tapi apakah ada tulisannya? Tidak ada. Tapi bisa kita baca? Bisa. Alam ini perlu wajib untuk menjadikan kita mampu membaca. Cukuplah ayat-ayat Allah ini menguati kita untuk menjadi iman yang kokoh, yang kuat. Ya, ngobrolnya. Kok kecepatan terus ngrungokno delele-delele terus teblok tibong ini nang bantal terus turun. Enggak ya? Baik, lanjut. Bacalah apa yang tak tertulis. Tulislah apa yang tak terbaca. Kalimat penting ini menjadi penelaahan. Simbol-simbol bahwa sesungguhnya penting kita untuk terus menelaah sebagaimana Allah berfirman. Satu. Sebagaimana di surat Al-Qalam ayat 68. Nun wal qalam turun dan seterusnya. Pena, menulis dan lain sebagainya itu penting. Karena malaikat pun juga menulis. Menulis apa? Amaliyah kita hari ini. Bahwa amaliyah kita hari ini ditulis oleh malaikat Allah yang menjadi juru tulisnya untuk persaksian. Dan kita pun juga nulis. Nulis apa? Menulis apa yang belum kita ketahui, yang takut nantinya kalau tidak ditulis hilang atau terlupakan. Bapak Ibu, sebelum kita membahas amal, maka alangkah baiknya kita mengulang uraian tentang iman. Dan betapa banyak uraian tentang iman itu untuk menguati agar kita ini menjadi orang yang lebih baik dalam ibadah. Kalau boleh saya ceritakan begini Bapak Ibu, ceritanya begini. Saya contohkan orang yang lalu dia gemar membacanya. Itu dibaca, itu didengerin terus sambil mendengarkan gitu. Berarti iman kepada Al-Qur'annya sedang sehat. Kalau ada orang baca Al-Quran atau mendengarkan MP3 atau mendengarkan apa yang itu muara maksudnya itu kepada keyakinan, keimanan. Lalu dia itu kok menghindari. Berarti hatinya sedang sakit. Berarti hatinya sedang sakit. Lawang dia ketika ada Al-Quran dibacakan itu kok menghindari. Tidak malah duduk-duduk di situ ikut mendengarkan. Padahal tidak ada acara apa-apa. Sama sekali tidak ada. Loh, kok gak duduk di situ anteng mendengarkan enak itu. Sama juga seperti ada orang makan-makan. Ya dipanggil, ayo ikut makan. Lalu nimbrung ikut menikmati hidangan.
Sebenarnya seperti itulah rohani. Ketika ada hidangan, orang yang membaca Al-Quran itu kan hidangan bagi rohani. Orang pengajian gitu di pagi begini kan hidangan. Loh, lalu diklik ngaji lah itu hidangan. Nikmat atau tidak nikmat itu ada pada posisi hati atau rohani saat itu. Disebut nikmat karena rohani pada saat itu sedang lapar, sedang ingin, sedang imannya, sedang naik daun. Lagi senang mendengarkan atau membaca Al-Quran karena ada kegundahan, sedih, bingung, stres, Quran diambil, digamit, dibuka, dibaca. Loh, jangan nunggu itu. Itu namanya sudah kelaparan, terus sudah sakit emah, terus sudah makanan banyak. Tapi tidak makan-makan. Kiranya ini sudah dapat diambil maksud dari apa yang saya katakan. Kok bisa ada makanan lezat berupa Al-Quran, zikir, panjenengan ya hafal, iya toh? Lalu kenapa kok masih stres? Kenapa masih sedih? Untuk apa itu hafalan Qurannya? Sama dengan badan kita, fisik kita ini. Makanan loh di meja banyak. Di kulkas tinggal ngangeti saja. Loh, kok bisa-bisanya sakit emah, dibiarkan lapar seharian, ya ndak puasa, tapi ya mulet-mulet begitu. Menikmati sakitnya. Loh, padahal makanan banyak. Loh, kok bisa gitu? Loh, kalau ndak orang gila ya ndak ada. Kenapa Quran itu ada kata majnun yang artinya gila itu? Karena ndak waras. Pikirannya lemah. Tetapi itu tidak untuk Rasulullah. Walaupun Rasulullah sering disebut majnun. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan ini nyambung ya. Wes. Sekarang mukaddimah itu sudah saya lalui. Sekarang materinya. Materi ini banyak. Saya bikin materi ini soal jawab akidah. Soal jawab akidah. Soalnya di situ, jawabannya di situ. Saya klik di sini. Soalnya. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Nah, ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Ini alasan kita agar ibadah kita itu semakin baik, semakin baik. Lalu Adzariyat ayat 56. Boleh diterjemahkan Pak Qadar? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Monggo, surat Adzariyat ayat 56. Pak Qadar, halo. Allah, nggih. Ayo. Surat itu surat 63 ya. Surat surat 63. Ayat 56. Al-Zariyat. Suratnya 63. Pak. Bukan 63. Surat Al-Zariyat itu 51, Pak. 51, Pak. Surat 51 Al-Zariyat. 51 Pak Qadar. Ayatnya 56. Iya, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 56. Bukan 56. Nggih, Pak. Yeah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Nah, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang daripada nanti ada yang nanya. Ini karena kalau sudah bahas jin gini, ini biasanya tanya-tanya banyak orang. Tak jelaskan aja biar pertanyaannya tidak jadi terus sudah jelas. Jin, Pak, kan sudah tahu bahwa jin itu induk semangnya itu adalah iblis.
Nah, insan manusia itu induk semangnya adalah Adam. Nah, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Walaupun dari induk semangnya itu adalah iblis laknatullah. Tapi nyatanya iman. Jin itu ada yang beriman. Anak dari Nabi Adam itu orang taat, manusia taat. Tetapi ada yang kafir, ada yang begitu. Kedua-duanya dipertandingkan untuk mau tidak mereka beribadah. Ustadz, berarti anak surganya jin ada. Anak nerakanya jin ya ada. Sebagaimana nerakanya manusia dan surganya manusia. Terus nggak usah tanya, loh, apakah jajar surganya manusia dan jin? Ora roh. Wes takokno panitia kono. Saya tidak tahu kapasitas untuk ditanya perkara tempatnya jin, tempatnya manusia. Oh, itu sudah istilahnya mutasyabihat ya kan ya Pak Qadar. Ayat-ayat mutasyabihat dengan alam pikiran kita waktu di dunia ini. Kepengen roh yuk takok orang koro dewe. Gitu. Dan panjenengan kalau mau tanya nanti ada yang jawab di sana. Jadi konsultasi apa gitu ya. Aku ya gak usah lapor nilai izin ya. Nah, di antaranya mereka jin itu ada yang jadi setan. Di antara manusia juga ada yang jadi setan itu gelar saja, sedangkan makhluknya namanya jin dan manusia. Jadi manusia yang taat sifat malaikat. Lah manusia yang kafir cenderung kepada sifatnya itu kepada setan. Macam jin juga demikian. Jin itu pun juga kalau menjadi orang yang menjadi jin yang baik taat, ya sifatnya seperti malaikat waktu seperti iblis dulu waktu taat itu. Nah, kalau dia sudah menjadi kafir, ya kan? Kadang-kadang membisikkan di hati kita itu makanya jadi jin jadi setan. Perkara jin dan manusia ini adalah dua makhluk yang berkompetisi untuk api-apian dadi makhluk. Nah, walaupun Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ini namanya laqad khalaqnal ahsani taqwim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an itu ada kata amanu wa amilus sholihat. Panjenengan buka kamus. Nanti ketemu 50 ayat yang gandeng. Amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Itu gandeng. Tapi amanunya disebut dulu. Saling terkait. Itu 50 kali di Quran disebut. Bapak Ibu saya tanya, Pak, Bu, iblis itu iman apa enggak? Iman, bahkan lebih lama dari manusia. Kita semuanya ini. Senior. Tetapi enggak amilu sholihat. Amilu sholihat saja. Jadi api ada orang kafir, non-muslim. Ya kalau nggak mau disebut kafir. Nyumbang masjid. Apakah Ustadz amalannya itu jadi? Amalnya itu diterima. Allah sudah jawab. Allah sudah jawab di surat Al-Hadid. Suratnya, surat nomor 57. Ayatnya, ayat 21. Surat 57, ayat 21. Sorry. Ayat 57, ayat 20, bukan 21. Surat nomor 57, ayat 21. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu
Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat 20 Pak Qadar. Nggih, 21. 20. 20 aja. Ayat 20. 20. Mbak, nggih. Ketahuilah 20. Ayo, Ketahuilah, silakan. ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allahu Akbar. Baik, Pak Qadar lagi, Pak Qadar. Surat Nggih. At-Taubah, Pak Qadar. Surat 9. Nah, yang tadi saya jelaskan. Ayatnya pinten, Pak? Ayat 125. 100. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat At-Taubah ayat 125. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 25 wa amman ladzina fi qulubihim gini. 125. 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah ini akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Yeah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana saya sampaikan tadi, kelompok-kelompok ngaji lalu menghindar, itu dalam hati aslinya adalah ada penyakit. Kok bisa tuh ya? Dia itu hafal Quran, iman kepada Ar-Rahman ngakunya. Tetapi kenapa kalau ada halakoh-halakoh Quran itu menghindar? Padahal itu adalah mestinya orang-orang yang sudah mengerti agama, sudah mengerti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Lalu ketika ada halakoh Quran, itu semestinya dia itu nyambung karena di hati, di dirinya itu isinya Quran. Panjenengan kan hafal Quran, beberapa ayat walaupun surat. Loh, panjenengan jangan ngeremehkan loh ya. Panjenengan ini banyak hafalannya dari ayat-ayat, walaupun ayat-ayat pendek. Panjenengan bisa hitung sendiri, hafalanku ki pirang ayat ya, mulai Fatihah dan pirang ayat, dihitung. Dan itu mestinya sudah mengilhami diri ini menjadi orang yang paripurna, tuntas, selesai. Saya ulangi lagi. Walaupun panjenengan itu umpamanya kan tidak ada. Fatihah saja. Fatihah saja. Itu yang mendekam di hafalan panjenengan yang ada di pikiran, di hati. Bahkan di pikiran terdalam. Bahkan kalau ada orang membaca Fatihah itu salah, itu tahu. Badan kita dengan rohani kita. Loh, apalagi panjenengan juz 30 hafal. Apalagi ditambahi juz 29. Apalagi ditambahi ayat-ayat pilihan. Waqiah, Yasin, Al-Mul. Loh, panjenengan kita semuanya hafal itu ya Pak, Bu. Itu kalau sudah menyatu, itu beda loh ya. Orang-orangnya itu model-modelnya berbeda. Kalau ada panggilan-panggilan perjuangan itu nyoh. Gagen-gagen. Cepet-cepetan. Ayatnya kan jelas fastabikul perkara kebaikan. Itu enggak pakai mikir. Ayo semangat. Allahu Akbar. Lah, itu berarti badan kita itu sudah benar-benar ditempati oleh keimanan yang di situ kepada Al-Quran. Recording in progress. Quran. Oh, ini kenapa ya ini ya? Oh, direkam ya? Atau mau habis ini? Enggak ya? Enggak kan? Baik, Direkam, Mas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Direkam Pak Ustadz.
direkam. Oh, nggih, nggih pun alhamdulillah. Baik. Nah, itu tadi orang yang berilmu, ilmu agamanya baik. Lalu di dalam hatinya itu ada penyakit, males. Nah, itu duduk kumpulanku. Itu bukan teman saya. Alah, ndak CS. Bukan apa ini namanya, teman akrab. Lalu dia menghindari, padahal itu halakoh kelompok baik. Nah, itu loh yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran itu yang tadi dibacakan ayat 125 surat At-Taubah itu. Kalau di dalam dirinya itu ada penyakit, loh Allah tambahkan penyakitnya. Semakin tidak senang halakoh, semakin menjauh, semakin menjauh, yang akhirnya hafalan yang ada pada dirinya itu jadi aneh. Aneh gimana? Loh aku iki dihafalkan, ditaruh di hati. Lalu kenapa kok ia tidak senang dengan baca Quran, tidak senang dengan halakoh kajian, tidak senang dengan sholat dan lain sebagainya. Ada orang sholat terus dirasan-rasani di dalam hati, halah gini-gini dan sebagainya loh. Jadi orang yang seperti itu disebut fasik dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau ada di dalam hatinya orang fasik, itu merasa aneh dia. Sama dengan Al-Quran di rumah orang yang tidak suka baca Al-Quran itu kan aneh. Al-Quran di rumah orang yang tidak suka baca Al-Quran. Masjid yang berada di tempat ada masjidnya, tapi tidak mau ke masjid. Kan lucu. Sama dengan seorang istri yang taat solihah berada di perlindungan atau jadi suami Fir'aun. Ini kan aneh. Atau laki-laki yang solih ya bersanding dengan istri yang nggak memiliki akhlak. Nah, gitu. Nah, di sini jadi aneh. Nah, ketika kita sudah mengatakan iman kepada Allah, maka Rasulullah menambahkan, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Untuk disembah. Walaupun sebenarnya tidak disembah pun, Allah tidak berubah. Kekuasaannya, ya, Allah tidak berubah kok menjadi derajatnya turun, tidak. Tetapi sebenarnya Allah menciptakan jin dan manusia memang untuk beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya. Nah, di sini ada pertanyaan kedua, saya sambungkan. Bapak Ibu, pertanyaan kedua ini adalah berkenaan dengan bentar ya, tak geser. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita menyembah Allah? Nah, di sini sebagaimana tadi saya sampaikan keimanan, saya sampaikan juga amanu wa amilu sebanyak 50 kali disebut dalam Al-Quran. Cara menyembahnya, maka Allah menyampaikan di surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Qadar. Ayatnya ayat 5. Al-Bayyinah, Pak. Suratnya surat yang nomor 97. Ya, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Ayat 5, silakan. Benar. Ya, Padahal mirip. mereka hanya, ya, Pak,
Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, yakni yang benar. Wadzalika dinul, Oh padahal iya. mereka hanya diperintah ini hanya diperintah untuk ikhlas. Itu ikhlas, mukhlis. Kapan lalu sudah kita bahas ikhlas ini di materi yang saya ingat betul, yaitu membahas tentang materi ikhlas. Ya, materi ikhlas ini masuk pada materi apa ini namanya? Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 itu. Dan kita sudah sampaikan, kita tidak menyampaikan ikhlas di sini, tetapi ini ikhlas ibadah itu tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban. Enak saja gitu. Enak saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gini ya. Kita semua kan sering Bapak Ibu. Kita semua itu sering memposisikan diri kita itu kadang-kadang salah. Ketika urusan fisik, ketika urusan badan, gitu, khawatir sekali. Bahkan dirawat dengan sepenuh jiwa, raga, harta, dan lain sebagainya. Mau agar badan ini sehat, makanannya pilih-pilih. Bahkan kalau bisa makanan itu yang lezat-lezat, yang bergizi-bergizi gitu. Fisik ini, sehingga kamar mandi itu dipakai mandi itu berjam-jam di kamar mandi itu membersihkan ini pokoknya dakinya udah sampai nempel, wes pokoknya gantian lah, nanti akan daki berikutnya akan nempel. Atau mandi susu, mandi madu, spa dan lain sebagainya, mandi uap dan lain sebagainya. Ya itu sudah bingung bagaimana cari ini, cari itu dan sebagainya. Dan mengeluarkan banyak uang untuk menjadikan fisik ini menjadi sehat, kuat, terus fisik ini menjadi nampak apa ini namanya bagi pemiliknya nampak bersih. Ya wes pokoknya berkaca itu lama lah, begitulah. Wes persoalan itu dibanding dengan ketika kita memperbaiki rohani. Wes, panjenengan hitung dewe, ya, hitung sendiri. Perkara perawatan rohani dan jasmani ake-akean, wes, ake-akean. Saya kira kalau perawatan rohani itu murah meriah. Zikir sudah cukup, bahwa rohani itu dapat asupan makanan dan seterusnya. Setiap jari-jari kita ini Bapak Ibu, ruas-ruasnya, ini dalam di kitab Riyadhus Shalihin yang panjenengan bahas itu. Panjenengan hitung saja ruas badan kita ini berapa ruas. Ya. Itu kan sudah kemarin dibahas. Lalu sedekailah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, karena itu ikhlasnya hati dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diikhlasi. Jadi ikhlas itu untuk melepas apa-apa sekat yang ada di badan kita, tidak diperbolehkan untuk menolaknya. Dan sering disebutkan sami'na wa ta'na. Bapak selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Satu amal yang tidak ada dalam perkara kami, maka amalan itu tertolak. Sekali lagi,
barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dalam perkara kami, maka amalan itu tertolak. Disinilah pentingnya setelah iman yang kita miliki, maka ilmu harus disandingkan. Ilmu harus disandingkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya. Sebentar, ditunggu sebentar, sebentar. Saya akan, ini sesuatu yang penting, mohon maaf, ini sedang online, tapi ini ada panggilan dari Sedap ya. Allahu Akbar, kedap. Sabar, sabar, sabar. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir dan batin, sponsor. Jadi ngapunten, pagi ini saya ada Munas Al-Falah ya di Batu. Dan sebenarnya berangkatnya jam 6 karena saya sudah rutin di sini, tidak mungkin saya meninggalkan. Jadi beliau-beliau ada bus yang sudah nunggu di Al-Falah, saya bilang jam 6:30. Kalau boleh, kalau tidak bisa ya monggo ditinggal saja. Namun karena saya ketua Dewan Syariahnya di Fosilat di Al-Falah itu, maka saya ditunggu jam 6:30. Jadi ngapunten jika nanti jam 6:30 Pak Soeharto, saya undur diri untuk meluncur ke Batu untuk acara Munas Al-Falah, ada 2 bis yang nunggu dan saya ditunggu beliau-beliau. Jadi Pak Kodar gitu, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin, dan ini 5 tahun sekali diadakannya. Sehingga saya mohon maaf nanti kalau umpamanya kurang sempurna, nanti akan kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan takut dan harap? Saya buka. Dan jawabannya adalah, ini pertanyaan. Wada'uhu khaufan wa tama'an. Lengkapnya ada pada surat Al-A'raf, surat nomor 6. Ayatnya ayat yang ke-56. Lengkapnya ayat. Surat Al-A'raf, surat nomor 6. Ayatnya ayat 56. Sorry, surat ke-7. Sorry, surat ke-7. Langsung ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Itu lengkapnya ayat, monggo. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, stressingnya pada kata wada'uhu khaufan wa tama'an. Serulah Allah oleh kalian dalam kondisi takut dan harap.
khaufan wa tama'an ini kalau diterjemahkan oleh ahli di bidang tasawuf, akhlak tasawuf, maka akan tahu bagaimana yang dimaksud takut dan bagaimana yang dimaksud berharap. Jadi sebenarnya ini bertentangan. Takut tapi berharap. Wedi tapi kepingin nyedek, ya toh. Takut tapi kepingin dekat. Nah, ini dipadukan oleh ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, ini bukunya Pak Kodar sing iso jawab. Jadi harus baca-baca dulu literaturnya apa yang dimaksud takut. Khauf itu walaupun di tafsir-tafsir itu dijelaskan kenapa kok khauf? Takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan dosa, takut tidak disapa, takut dijauhi dan lain sebagainya. Lah, watomaan berharap, tapi berharap untuk karunia-Nya, berharap keridhaannya. Ini memadukannya perlu pertemuan tersendiri. Baik. Yang berikutnya ada hadis. As'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan berlindung dengannya dari neraka. As'alukal jannah, itu sering kita dengar doa-doa Ramadan itu. Nah, yang bisa menghantarkan pertanyaan-pertanyaan itu adalah keimanan. Yang bisa menghantarkan nikmatnya kenikmatan ibadah itu ya iman. Makanya ada lezat-lezatnya iman. Ada perusak-perusak iman. Dan seterusnya sering kita uraikan di dalam pertemuan-pertemuan. Pertanyaan penting Bapak Ibu. Pertanyaan yang ke-10 saya lompatin. Yang sering ditanyakan, di mana Allah? Nah, di mana Allah? Ini keimanan. Sehingga begini, kenapa kok ini saya keluarkan? Karena satu ketika itu mungkin diri kita ini berada di satu tempat yang tidak tahu arah. Barat, timur, utara, selatan. Lah mau sholat. Arahnya kemana? Nah, ini. Lalu Allah menjawab. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Walaupun ini tidak bisa divisualkan. Kok modelannya Allah itu duduk apa, berdiri apa? Ya, tidak begitu. Duduk itulah makhluk, berdiri itulah makhluk. Nah, untuk berpikir berikutnya. Yang penting kita sudah diberitahu oleh Allah, Allah itu bersemayam di aras. Ya sudah. Apa bertanya, aras itu apa maneh? Gitu. Oh, aras itu singgasana Allah. Loh, lalu kita terus nembus, maka tidak akan bisa tertembus oleh akal. Tidak pula makhluk mulia yang namanya Rasulullah pun tidak bisa tang al-arsyu astawa, singgasana Allah. Sehingga ditanyalah Rasulullah oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, ketika berbincang dengan Allah, ya wahai Aisyah, bagaimana aku bisa melihatnya? Sedangkan tertutup cahaya di atas cahaya yang indah, yang saya sendiri tidak bisa melihatnya. Pantulan cahayanya sungguh tidak mampu atau untuk melihatnya. Sehingga ketika melihat, maka aku tidak mampu untuk melihat langsung. Sehingga tertunduklah kepala. Jadi Isra Mi'raj yang sejarahnya itu bisa kita baca di sejarah Isra Mi'raj. Lalu Allah menyampaikan dalam hadisnya, Innallaha kataba kitaban.
Inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa maktubun indahu fauqal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis buku yang tertulis di dalamnya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Kitab itu tertulis di sisinya di atas aras. Lah, hadis ini pun juga mengatakan bahwa Allah di atas aras. Al-Quran berkenaan dengan menghadap sholat sudah lengkap disampaikan, ya. Walaupun kalau kita sudah tahu arah kiblat, Trol Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari-hari ini, akhir-akhir ini kita melihat ya saudara-saudara kita seiman, bahkan mungkin ada di antara keluarga kita yang berangkat menunaikan ibadah haji, yang lama menunggu beberapa tahun. Ya, ada yang 10, ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun menunggu untuk hadir di hadapan Allah ibadah haji ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batinnya, Allah kuatkan imannya, Allah tambahkan ketakwaannya sebagai bekal menghadap. Dan kita yang tersisa ini yang belum menunaikan ibadah haji ataupun yang sudah menunaikan ibadah haji, ya, diberi karunia Allah, kenikmatan Allah, rezeki yang melimpah untuk menikmati indahnya berangkat lagi ke tanah suci. Amin. Dan mudah-mudahan beliau-beliau umat Islam semua seluruh dunia nanti kembali kepada di ke negerinya masing-masing. Allah berikan penting. Mudah-mudahan doa-doa mereka, beliau-beliau yang sudah berada sekarang ini di tanah suci, berimbas kepada kita. Allah pilihkan nanti di 2024 pemimpin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi ini saya cukupi di sini. Saya siapkan satu pertanyaan.